Iya, Dokter Hoirunisa. Takutnya, Iya, Prof. takutnya saya salah nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-166. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah senang sekali seperti hari Rabu, minggu-minggu sebelumnya saya Dr. Hoirunisa bisa hadir kembali menemani Anda semua tentunya bincang-bincang sore bersama Ashogi. Dan juga kami mengaturkan terima kasih banyak untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang tidak bosan-bosannya mengupdate ilmu, meluangkan waktunya menjadi peserta ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kita akan bersama-sama berdiskusi dengan para narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Dan topik pada sore hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai diagnostik kanker endometrium, tantangan dan inovasi terkini. Di sini sudah hadir narasumber dan moderator yang akan berbagi update ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Satyo Teguh Waluyo, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat di RSUP Ulin Banjarmasin. Selamat sore, Dr. Teguh. Baik, Dokter Teguh, sepertinya kameranya belum dibuka. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dokter Lubena, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Selamat sore Dokter Lubena. Selamat sore Dr. Nisa, selamat sore Prof, selamat sore teman-teman semua, rekan sejawat, profesor, dokter sekalian. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir dan yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini moderator kita yaitu Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore Prof Haryono. Selamat sore, Dokter Hoirunisa. Selamat sore semuanya. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Baik, untuk seluruh peserta ASOGI jangan lupa untuk mengakses pelataran sehatnya, kemudian join Zoom dari awal sampai akhir karena nanti akan terverifikasi berdasarkan hasil absensi secara otomatis melalui sistem Zoom. Kemudian seluruh peserta juga bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau bisa langsung mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, saya mengundang Wakil Sekjen Hogi yang kebetulan hadir juga pada sore hari ini untuk memberikan sambutan dan membuka acara ASOGI. Kepada Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat sore. Hari ini seharusnya yang membuka adalah Ketua Ogi, tapi kebetulan lagi berhalangan, jadi diwakili saya selaku Wakil Sekjen. Dan kebetulan juga Sekjen juga ada di sini saat ini, Dr. Topan. Kepada narasumber Dr. Lubena, Dr. Setio Teguh yang sudah diperkenalkan tadi, dan juga kepada Prof. Haryono Winarno dari Jakarta. Biasa Ashogi ini adalah
suatu yang dimana kita dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia memberikan suatu acara seperti ini untuk berbagi tentang bagaimana manajemen obstetri ginekologi. Khususnya eh, teman-teman yang mungkin ada di daerah ataupun yang onkologis juga kita bisa berbagi bersama update-update ilmu yang mungkin bisa kita kembangkan selalu di mana disesuaikan dengan kondisi dan sarana prasarana kita. Eh, Hari ini adalah Ashogi seri yang ke-166. Tidak terasa sudah begitu banyak kita sudah menjalankan ini dan ini adalah salah satu usaha daripada Hogi khususnya ketua dan seluruh pengurusnya yang membuat acara seperti ini untuk berbagi kepada sejawat-sejawat semua di Indonesia. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar karena hari ini sudah hadir narasumber yang pakar di bidangnya yang mungkin bisa ditanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hobi, khususnya sesuai dengan materi hari ini, diagnostik kanker endometrium, tantangan dan inovasi yang terkini. Jelas sekarang sudah terjadi perubahan yang luar biasa cara diagnostik dan pengobatan yang terbaru saat ini. Saya kira itu saja mungkin dari kami, Hogi. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk mengupdate ilmu kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Haryadi sudah berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Asugi pada sore hari ini mewakili dari Hoki. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya pemaparan dan juga diskusi pada sore hari ini kepada Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan. Monggo silakan Prof. Haryono. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Khairunisa. Selamat siang semuanya, baik kepada para profesor, konsultan, spesialis obstetri ginekologi umum maupun yang lain-lainnya ya. Hari ini sudah ASOGI seri ke-166 ya. Ini kita akan bicara mengenai diagnostik kanker endometrium ya. Jadi tantangan dan inovasi terkini. Mungkin untuk lebih menyingkat waktu, eh, kita langsung saja ya. Mungkin siapa dulu nih mau ini? Dokter Setio deh, Dokter Setio dulu kali ya. Silakan Dokter Setio. Kalau ada yang mau di-share pun juga silakan. Selamat sore, Prof. Mohon maaf baru bergabung, Prof. Dokter Lubena, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, Prof. Baik, Prof. Ya, saya izin share screen ya, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Haryono sebagai moderator. Salam hormat, Prof. Salam sehat selalu, Prof. Selamat sore kepada Profesor, Guru Besar, senior, guru-guru saya semua, dan teman sejawat semua. Jadi pada eh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih berulang kali telah diberi kepercayaan memberikan materi pada kesempatan Ashogi sore hari ini. Mungkin sebagai bahan diskusi pada sore hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai tema yang diangkat pada sore ini mengenai tantangan dan inovasi terkini untuk mendiagnosis kanker endometrium. Jadi, saya awali dengan mendefinisi kanker endometrium itu sendiri, yaitu kita ketahui semua bahwa kanker endometrium merupakan keganasan yang tumbuh pada sel epitel endometrium, tentunya yang merupakan lapisan paling dalam dari dinding uterus atau rahim. Lalu dari epidemiologinya, Globokan tahun 2022 merilis kanker endometrium ini termasuk dengan korpus uteri, di mana menduduki kalau di seluruh dunia dan baik pada perempuan maupun laki-laki di nomor 8.
Eh, di Indonesia sendiri, apabila dari insidensinya tahun 2022 dari sel keseluruhan kanker ini menduduki nomor 12. Tapi apabila di gynecological cancer menduduki nomor 3 setelah cervical cancer, ovarian cancer, dan baru endometrial cancer. Dan untuk melakukan diagnosis tentunya kita tidak lupa menanyakan atau mencari tahu faktor risiko terjadinya kanker endometrium, di mana mungkin sudah sering disebutkan berkali-kali bahwa faktor risiko utama adalah paparan estrogen yang berkepanjangan, yang kita sering sebut dengan unopposed estrogen. Lalu kondisi perempuan dengan obesitas, nulliparity, menarche dini, menopause yang terlambat dikategorikan di atas 25 tahun, eh, PCOS, infertilitas itu juga menyebabkan faktor risiko. Lalu faktor keturunan sendiri juga dapat menyebabkan faktor risiko terjadinya kanker endometrium. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 2023, Vigo ini mengeluarkan staging baru di endometrial cancer, di mana secara garis besar prinsipnya adalah shifting atau pergeseran yang tadinya backbone-nya adalah dari fisik, diagnostik, imaging, dan surgery, lebih bergeser ke peran dari histopatologi dan genomik. Di sini Vigo Staging 2023 ini juga memasukkan molecular classification dalam stagingnya. Yang paling penting di sini adalah dari 4 molecular klasifikasi molekular adalah mengenai adanya ekspresi dari polmute dan P53 abnormal, di mana pada stadium 1 dan stadium 2 dapat langsung merubah stadiumnya dari stadium pada kanker endometrium yang memenuhi kriteria stadium 1 dan stadium 2 apabila kita mempunyai data mengenai molekular klasifikasi polmute langsung bisa kita sebut dengan stadium 1A dengan molekul M polmute atau molekular polmute. Dan juga apabila kita mempunyai data molekular klasifikasi dengan P53 abnormal, kita bisa langsung sebut dengan stadium 2C M dengan P53 abnormal. Pada stadium 3 dan 4 ternyata tidak merubah Vigo staging secara yang berdasarkan anatomi atau pembedahan. Hanya saja apabila kita dapatkan atau kita mempunyai data mengenai molekular klasifikasi, hanya menambahkan notifikasi di belakangnya M dan apa molekular yang kita punya. Misalnya di sini contoh adalah P53 abnormal sehingga kita hanya memberikan stadiumnya tetap sama, stadium 3 atau stadium 4, lalu kita memberikan notifikasi molekular P53 abnormal. Tidak hanya merubah terhadap stadium, ternyata diketahuinya klasifikasi molekuler ini juga merubah eh, risk faktor grup. Jadi contohnya misalnya stadium 1 sampai 2, apabila kita mempunyai data mengenai klasifikasi polmute, ini langsung tetap masuk low risk walaupun sudah stadium 2. Sebaliknya, apabila kita mempunyai data P53 dari stadium 1 sampai stadium 4A, sudah langsung masuk high risk. Salah satu contoh perubahan eh, apabila kita mempunyai data mengenai klasifikasi molekuler. Apabila ada keduanya kita ketahui, di sini disarankan, misalnya ada polmute dan P53, tetap disarankan di tata laksana sesuai dengan polmute. Ini adalah gambaran perubahan dari stadium Vigo 2023 bahwa banyak terjadi perubahan dibandingkan 2009 tentunya. Pertama yang ingin kita sampaikan bahwa apabila kita dapatkan penyakit terbatas atau kanker terbatas pada uterus dan indung telur, yang paling kita cari tahu adalah apakah jenisnya eh, agresif atau non-agresif. Di sini agresif didefinisikan apabila didapatkan endometrioid
endometrial cancer grade 1 dan grade 2. Tapi apabila grade 3 dan non-endometrioid, kita masuk ke eh, tipe histopatologi yang agresif. Lalu setelah misalnya kita dapatkan non-agresif, kita tentukan apakah ada vokal atau absen LVSI. Vokal atau absen LVSI ini didefinisikan apabila didapatkan LVSI dalam 5 vessel. Apabila lebih dari 5 vessel, kita sebut dengan substansial LVSI. Apabila kita dapatkan yang vokal atau absen, kita tentukan apakah ada myometrial invasion. Apabila tidak ada myometrial invasion, kita kategorikan dengan stadium 1A1. Apabila ada myometrial invasion tapi di bawah 50% dan low grade dan itu kita masuk ke 1A2. Ini juga apabila ada presensi tumor di ovarium, penyebaran tumor di ovarium, tetapi di ovariumnya itu seperti stadium 1A, artinya tidak ada kapsul yang pecah atau tidak ada involve dari surface ovariannya, itu kita masuk sebagai stadium 1A3. Apabila tidak memenuhi kriteria dua itu, kita tetap sebut seperti klasifikasi pada Vigo 2009, yaitu stadium 3A. Lalu kita lihat lagi apabila myometrial invasionnya lebih dari 50% atau sama dengan 50%, kita masuk 1B. Dan apabila ada cervical stromal invasi, kita masuk ke stadium 2A. Tapi apabila kita dapatkan histopatologi yang non-agresif, tapi langsung dapat LVSI lebih dari 5 vessel, pada 5 vessel, kita langsung masuk, atau kita kategorikan sebagai substansial LVSI, kita masuk ke 2B. Apabila kita temukan histotype yang agresif, kita lihat myometrial invasionnya. Apabila myometrial invasionnya 0%, kita 1C, dan apabila lebih dari 0%, ada sedikit saja infiltrasi myometrium, kita masuk 2C. Nah, ini yang membedakan apabila kita mengetahui molekular klasifikasi. Jadi, apabila kita temukan kanker terbatas pada ovarium, uterus rahim dan ovarium, dan kita mempunyai data polmute, langsung berubah stadiumnya menjadi stadium 1A molekular polmute. Dan apabila kita dapatkan molekular klasifikasi P53 abnormal, kita langsung masuk ke stadium 2C molekular P53 abnormal. Tetapi apabila tidak dari kedua kategori itu, kita masuk atau kita mempunyai data MRD atau NSMP, penggolongan klasifikasi stadiumnya seperti tanpa molekuler, hanya menambahkan notifikasinya di belakang dengan molekuler apa yang didapatkan, apakah MRD atau NSMP, begitu seterusnya. Itu yang membedakan apabila kita mempunyai klasifikasi molekuler pada stadium awal kanker endometrium. Nah, ini adalah resumnya bahwa dari pergeseran perubahan dari Vigo 2009 ke 2023, dan apabila kita mempunyai 2023 yang dengan kita mempunyai data molekuler klasifikasi. Penjabarannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi selain untuk menentukan stadium, menentukan risk factor, juga pemeriksaan genomik ini ke depannya mempunyai potensial dalam memberikan terapi, di mana seperti yang kita ketahui, terapi pada cancer, gynecologic cancer, khususnya endometrial cancer, shiftingnya ke arah personalized terapi atau precision terapi. Nah, ini kita dari algoritma PROMISE sendiri. Yang pertama kita cari tahu apakah ada ekspresi dari atau hasil dari mismatch repair-nya. Apabila terjadi mismatch repair defisiensi atau microsatellite instability, eh, modalitas pengobatan yang kita bisa berikan adalah radioterapi dan imunoterapi untuk adjuvant setting. Tapi apabila untuk metastasis atau recurrent setting, kita bisa berikan imunoterapi, di mana bisa kita memberikan seperti pembrolizumab anti PD1. Walaupun penelitian terbaru sekarang regardless DMR pun bisa diberikan imunoterapi juga pada kanker endometrium.
Tapi apabila kita dapatkan proficient mismatch repair, kita bisa lakukan NGS analysis, kita periksa pol mute-nya. Apabila pol mute-nya masuk terdapat ultramutated, ultramutasi, pada adjuvant setting tidak ada pilihan untuk pengobatan. Tapi pada kondisi metastasik dan recurrent, kita bisa berikan imunoterapi. Apabila polnya normal, kita bisa lihat apakah ada TP53-nya abnormal atau wild type. Apabila kita dapatkan abnormal atau copy number high pada adjuvant setting, kita bisa berikan kemoterapi, radioterapi, dan bahkan ada potensial bisa kita berikan PARP inhibitor. Pada kondisi metastasis atau recurrent setting, kita bisa berikan pilihannya adalah WEE1 inhibitor, PARP inhibitor, HER2-driven agent, immunoterapi, tyrosine kinase inhibitor, dan PARP inhibitor. Tetapi apabila P53-nya copy number low atau yang sering kita sebut dengan non-specified molecular profile atau NSMP, eh, pilihan terapinya untuk ajuvan eh, bisa diberikan radioterapi dan hormonal terapi, dan kondisi metastasis atau pada kondisi metastasis dan rekuren kita bisa berikan imunoterapi, tirosin kinase, P13G dan hormonal terapi, dan CDK4 dan hormonal terapi. Jadi ini salah satu kegunaan apabila kita bisa memeriksakan atau dapat melakukan pemeriksaan molekular klasifikasi. Ini adalah karakteristik dari 4 subgrup molekular klasifikasi, di mana polmute ini frekuensinya 6-9%. Gambaran molekulernya didapatkan ekspresi enoplasme domain of pool. Biasanya jenis histopatologinya adalah endometrioid. Kita bisa periksa dengan NGS, dan dari prognosis ini dikatakan cukup excellent, sangat excellent. Yang kedua adalah defisiensi mismatch repair atau microsatellite instability, frekuensinya 20-30%, dan ini biasanya jenis selnya adalah endometrioid. Ini kita bisa periksa dengan imunohistokimia dengan memeriksa ekspresi dari MLH1, MSH2, MSH6, dan MPMS2, dan kita juga bisa memeriksa dengan MSI. Ini mempunyai prognosis yang intermediate. Sementara yang paling jelek prognosisnya adalah apabila kita dapatkan molekular klasifikasi P53 abnormal, di mana frekuensinya 13-18%. Kita molekular gambarannya adalah adanya mutasi dari protein TP53. Biasanya didapatkan pada jenis histopatologi serous karsinoma atau endometrioid yang grade 3 atau high grade. Ini kita bisa periksa dengan imunohistokimia juga. Dan apabila tidak masuk dalam 3 kategori ini atau didapatkan P53 tapi yang low copy, kita bisa masukkan sebagai klasifikasi non-specified molecular profile atau NSMP, di mana karena kejadiannya sangat banyak karena memang apabila tidak ada eh, ekspresi dari 3 sebelumnya, kita bisa masukkan sebagai NSMP. eh, Biasanya kita juga bisa temukan mutasi dari gen seperti PI3K, mTOR, dan jenis selnya biasanya endometrioid. Tumor dengan subklasifikasi ini mempunyai prognosis yang intermediate. Lalu yang mungkin termasuk kebaruan atau inovasi baru dalam mendiagnosis atau sebagai dasar penatalaksanaan kanker endometrium adalah mengenai penggunaan liquid biopsy, di mana secara definisi liquid biopsy ini merupakan analisis dari potongan-potongan materi tumor seperti DNA, RNA, protein, eksosom maupun sel utuh yang dapat ditemukan di cairan tubuh seperti darah. eh, dari liquid biopsi ini sebetulnya kita bisa temukan ctDNA atau circulating tumor DNA, atau cancer circulation tumor cell juga bisa kita temukan, eksosom, bahkan protein tumor juga bisa kita temukan, sehingga bisa kita manfaatkan sebagai informasi mengenai apakah untuk resisten terapeutik, jenis sel, terus epigenetic change, dan lain sebagainya. Banyak banyak bisa kita manfaatkan. Penelitian terbaru beberapa, mungkin cukup banyak, adalah menganalisis adanya
DNA tumor dalam darah yang disebut dengan ctDNA atau circulating tumor DNA. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangannya apabila dibandingkan dengan tisu biopsi. Dianggap lebih minimal invasif, tentunya pengambilannya cukup lebih cepat, lalu diklaim mempunyai sensitivitas lebih tinggi, dalam penyimpanannya lebih murah, gitu dan lain sebagainya. Ini ada beberapa yang bisa kita ambil untuk melakukan diagnostik maupun screening dari liquid biopsi itu sendiri. Kita bisa ambil dari darah perifer, yaitu kita bisa memeriksa yang namanya cell-free DNA atau cfDNA, tetapi sensitivitasnya ternyata masih eh, kurang spesifik karena hanya melihat sel saja, tidak sampai setahap DNA. Dari penelitian, beberapa penelitian didapatkan dapat mendeteksi tumor sampai 33%. Tapi kekurangannya juga kalau kansernya masih stadium awal, ternyata lebih lebih sedikit lagi apa dapat mendeteksinya. Nah, yang kedua adalah menggunakan circulating tumor DNA atau ctDNA. Ini diklaim dapat mempunyai sensitivitas yang cukup tinggi, 98 atau dan spesifitas 97%. Dan pada liquid biopsi ini juga kita bisa memeriksa dengan circulating micro RNA, di mana seperti yang kita ketahui ada beberapa mikro RNA yang berekspresi tinggi pada kanker endometrium. Contohnya seperti yang saya sampaikan di layar saya ini. Sehingga saya tertarik membahas mengenai ctDNA karena memang dianggap saat ini sensitivitas dan spesifitasnya paling tinggi. Dari definisi ctDNA ini merupakan turunan fragmen DNA dari sel tumor yang mengandung genomik terkait tumor seperti mutasi, metilasi, informasi mikrosatelit pada endometrial cancer sebagai informasi indikasi pemberian imunoterapi. Eh, ctDNA selain untuk indikasi pemberian imunoterapi juga ternyata bisa dikembangkan untuk mendeteksi minimal residual disease. Artinya untuk memantau sel tumor yang eh, masih ada pada pasien tersebut apabila pada pasien-pasien setelah operasi radikal maupun terapi adjuvan sehingga bisa untuk memfollow up, mengenai respon terapi. Sehingga menjadi di memantau ctDNA ini akan memberikan insight baru untuk rencana terapi selanjutnya. Ini adalah gambaran singkat bahwa bagaimana mendeteksi ctDNA sendiri. Jadi diambil dari darah, lalu dilakukan centrifuge akan mengambil variabel alel sendiri, 5 gen yang paling tinggi, lalu dari plasmanya akan bisa kita ambil cfDNA atau dilakukan PCR ulang untuk melakukan ultra deep sequencing, sehingga kita bisa mendapatkan ctDNA di mana kita bisa mendapatkan minimal residual disease untuk mendeteksi pengobatan yang kita berikan, baik setelah radikal surgery kita ataupun pemberian neoadjuvan bahkan adjuvan terapi. Lalu setelah kita mengetahui variabel alel ini dari lima genomik, biasanya 5 genomik atau lebih yang paling atas akan di tracking untuk ctDNA-nya untuk respon terapinya. Apakah masih ada di dalam aliran tubuh pasien tersebut genomik yang bermutasi setelah kita lakukan eh, pengobatan seperti radikal surgery, neoadjuvan maupun adjuvan treatment. Jadi secara definisi minimal residual disease adalah kita bisa menangkap atau sejumlah kecil kanker yang tetap berada di dalam tubuh setelah pengobatan kanker yang biasanya sel tersebut tidak respon atau resisten terhadap pengobatan sehingga meningkatkan faktor risiko meningkatkan risiko terhadap rekurensi. ctDNA ini juga bisa dipakai sebagai biomarker atau memantau menilai efektivitas resistensi kemoterapi karena dapat memastikan adanya minimal residual disease dalam aliran tubuh darah si pasien itu sendiri. Ini adalah kapan kita lakukan pemeriksaan dan kapan kegunaannya. Jadi ctDNA ini kita bisa periksakan pada pasien misalnya advanced stage akan dilakukan neoadjuvan terapi
Lalu setelah dilakukan neoadjuvan terapi, kita bisa periksakan untuk melihat respon neoadjuvan terapinya. Lalu setelah itu dilakukan misalnya apabila dilakukan operasi bisa diperiksakan 2 sampai 4 minggu untuk menilai eh, eh, apa residual disease setelah kita lakukan operasi. Lalu juga kita bisa periksakan untuk deteksi dari kekambuhannya dan apabila kambuh atau bila kita berikan terapi, kita bisa monitoring respon terapi dengan menggunakan pemeriksaan ctDNA dengan MRD tersebut. Ini adalah kegunaannya terhadap endometrial cancer. Jadi pada endometrial cancer yang early stage, ctDNA ini bisa kita gunakan untuk mengetahui diagnosis lebih awal, lalu mengetahui residual disease atau penyakit yang masih ada di dalam tubuh pasien setahap DNA, lalu untuk memprediksi biomarker, untuk memprediksi respon terapi, dan untuk mengetahui kekambuhan lebih awal. Apabila pada kanker endometrium yang advanced stage, itu bisa kita gunakan sebagai memprediksi respon terapi, lalu memprediksi resisten terhadap terapi yang kita berikan, dan mengidentifikasi target terapi yang kita bisa berikan, dan mengidentifikasi heterogenitas dari tumor itu sendiri. Ini adalah anjuran-anjuran dari menggunakan ctDNA itu sendiri. Jadi, eh, pada saat kita temukan kanker endometrium, sebelum kita lakukan operasi, kita lakukan perioperatif radiological staging, lalu kita bisa periksakan tumor genomik. Apabila pasien tersebut tergolong dengan early stage, tentunya frontline terapinya adalah primary surgery. Lalu setelah primary surgery, 4 sampai 8 minggu kita bisa periksakan ctDNA. Tapi apabila advanced stage, kita berikan systemic treatment, lalu setelah treatment 4 sampai 8 minggu kita periksa ctDNA. Pada early stage kita bisa menilai minimal residual disease dari respon atau dari tindakan operasi kita, apakah cukup radikal atau memberikan sehingga sel tidak ada lagi dalam tubuh pasien tersebut. Dan kita bisa menilai disease free survival. Tetapi apabila pada advance metastatik, kita bisa menilai untuk early respon dari treatment systemic terapi yang kita berikan, dan menilai juga disease free survival. Dan selanjutnya kita bisa periksakan secara longitudinal setiap 3 sampai 6 bulan sekali untuk melihat mikroskopik dan rekuren dan overall survival. Lalu apabila kita ternyata mendapatkan ctDNA, ternyata di sini anjurannya tidak langsung di treatment, tapi harus tetap mengkonfirmasi dengan imaging terlebih dahulu. Setelah ini kita apakah early stage atau advanced stage. Kalau early stage kita berikan operasi, kita lakukan operasi. Kalau advanced stage kita berikan sistemik terapi, dan kita bisa periksakan lanjut ulang di 4 sampai 8 eh, minggu, dan kalau apabila pada yang setelah operasi kita apakah eh, diputuskan apakah memberikan terapi adjuvan atau tidak. Tetapi apabila yang advance treatment, karena sudah kita berikan sistemik terapi, kita bisa memikirkan untuk merubah regimen yang kita berikan. Lalu ctDNA ini juga bisa untuk memfollow up kita dengan longitudinal follow up apabila ternyata tidak ada evidence of disease, ternyata no evidence of disease, tetapi ctDNA-nya positif, kita disarankan untuk pemeriksaan imaging lanjutan. Tetapi apabila ada gambaran rekurensi, kita bisa berikan pengobatan lain dengan jenis lain. Ini adalah beberapa penelitian. Jadi pilot studinya di Italia ini ctDNA mengklaim mutasi ctDNA ini sampai 93%. Lalu ini penelitian lain multi center studinya bahwa ekspresi yang paling tinggi adalah TP53, mohon maaf, PIK3CA, dan diikuti TP53. Dan ternyata dari analisisnya
apabila dibandingkan yang ctDNA-nya positif dan ctDNA-nya negatif, dari disease free survival-nya secara signifikan akan lebih baik pada yang ctDNA-nya negatif. Begitu juga pada disease specific survival-nya juga ternyata cukup signifikan memberikan efek yang positif terhadap pada ctDNA yang negatif. Ini penelitian lain mengenai studi ctDNA pada endometrial cancer dari 198 pasien didapatkan yang levelnya tinggi 41 pasien dan setelah dianalisis dari disease free survival maupun disease specific survival ternyata pada ctDNA yang low eh, dibandingkan dengan yang high mempunyai DFS dan DSS lebih baik dibandingkan yang high pada low lebih baik. Apabila diperiksa setelah operasi juga hasilnya eh, sama bahwa pada ctDNA yang negatif akan lebih baik di DFS-nya maupun DSS-nya dibandingkan yang positif dan nilainya cukup signifikan. Ini adalah ongoing clinical trial yang sedang berjalan mengenai peran ctDNA pada endometrial cancer. Ada beberapa, dan ini saya ambil gambaran dari contoh pasien saya pribadi pada endometrial cancer. Kita bisa melakukan genomic profiling, kita bisa lihat gen-gen yang kita butuhkan baik untuk prognostik maupun modalitas terapi. Di sini negatif dari mutasi dan MSI-nya pun rendah, cut-off-nya 20%, pada pasien ini hanya 3,1%. Lalu setelah kita evaluasi setelah pengobatan juga kita dapatkan MRD-nya di bawah 0,05%, di mana LOD 0,05% dianggap negatif. Dan ini contoh yang positif. Apabila ada rekarensi, ternyata bisa kita temukan MRD-nya bisa meningkat di atas 25, 0,05. Ini adalah appendiknya, gambaran gen yang bisa kita periksa. Sehingga sesuai dengan tema sore hari ini, apa sih tantangannya dan hambatannya terhadap inovasi kebaruan diagnosis kanker endometrium? Untuk tes genomik yang untuk melengkapi stadium dan risking faktor dan ctDNA ini. Sampai saat ini untuk ctDNA belum ada protokol yang standar tentunya. Pada ctDNA juga mutasi gen yang sangat rendah sehingga tidak terdeteksi dari LOD atau limit of disease yang bisa kita periksa. Terus adanya heterogenitas tumor dapat membatasi sensitivitas dan spesifitas, biayanya tentunya tinggi, dan aksesibilitas belum merata, terutama pada negara-negara yang low middle income, tentunya belum belum merata dilakukan pemeriksaan ini. Sebagai kesimpulan, diagnosis kanker endometrium, yaitu yang tadinya kita backbone-nya adalah klinis, pembedahan, dan pencitraan, sekarang bergeser perannya menggunakan histopatologi dan tes genomik. Dan inovasi penggunaan liquid biopsi cukup menjanjikan sebagai modalitas untuk dasar tata laksana dan nilai prognostik kanker endometrium. Tetapi tantangannya sampai saat ini tes genomik maupun ctDNA pada kanker endometrium belum ada protokol standar, mutasi gen yang rendah, heterogenitasnya tumor cukup tinggi sehingga membuat spesifitas masih beragam dan biaya analisis yang tinggi dan aksesibilitas pun belum merata. Mungkin sekian Prof dari saya, mungkin cukup panjang. Mohon maaf dok Prof. Setelah ini silakan diskusi Prof. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih banyak. Ini sangat menarik sekali memang ya. Jadi memang kemajuannya banyak banget ya. Dan sudah sangat panjang lebar sekali. Tapi saya pikir ini sangat penting ya, sangat komplit. Mungkin biar nanti sekaligus ya. Sekarang langsung saja ke Dokter Lubena dulu. Nanti baru kita diskusi ya sesudah ini. Silakan Dokter Lubena. Waktu dan tempat buat Dokter Lubena sekarang. Ya, Prof. Matur Silakan nuwun, Dokter. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter, dan teman sejawat sekalian. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa ikut serta dalam advogi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Pada sore ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai diagnostik kanker endometrium, tantangan dan inovasi terkini. Baik. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dokter Teguh bahwa kanker endometrium itu sendiri merupakan keganasan dari sel-sel yang melapisi dinding dalam dari uterus. Secara klasik, kanker endometrium ini dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2, di mana tipe 1 berkaitan dengan unopposed estrogen, low grade endometrioid, dan biasanya diawali dengan AYN atau AIH, dan berkaitan dengan mutasi PTN, serta akan memberikan prognosa yang lebih baik. Sedangkan tipe 2 sendiri tidak tergantung pada estrogen, high grade cell dengan prognosa yang lebih buruk seperti serosel karsinoma, undifferentiated, dan karsinosarkoma. Dan 90% pada kanker endometrium tipe 2 ini berkaitan dengan mutasi pada gen P53. Dan untungnya hanya sepertiga dari keseluruhan kanker endometrium yang merupakan tipe 2, tetapi memberikan tingkat kematian paling banyak hampir 75%. Dan yang terbaru saat ini klasifikasi kanker endometrium menggunakan klasifier TCGA yang kemudian dia akan grouping menjadi grup prognostik yang sangat berkaitan dengan resiko rekurensi dan pemberian terapi ajuvan nantinya. Izin Profesor Dokter, ini saya ambil dari slide esko webinar yang mereka membagi molekular profiling dari kanker endometrium berdasarkan mutasi pada POLMUS, MMRD, NSMP, dan juga P53. Dan yang terbaru ini sendiri bahwa pada grup NSFP akan dibagi menjadi dua, low grade dan high grade, berdasarkan ada tidaknya estrogen reseptor, di mana estrogen reseptor malah akan mengklasifikasikan pasien tersebut ke dalam NSP yang low grade. Dan dari ini kemudian diaplikasikan pada figure staging dan digrupkan berdasarkan resiko grup menjadi low grade, low risk, intermediate, high risk, dan uncertain. Baik. Sedangkan faktor resikonya mungkin dari tadi sudah disebutkan oleh Dokter Teguh bahwa kanker endometrium sangat berkaitan dengan paparan dari estrogen. Dan paparan estrogen ini bisa kita dapatkan baik itu sifatnya endogen maupun eksogen. Endogen sendiri artinya berasal dari dalam tubuh kita, baik itu akibat dari anovulasi kronik, konversi yang berlebihan androgen menjadi estron pada jaringan lemak, terutama pada pasien dengan obesitas, atau tumor-tumor penghasil estrogen. Sedangkan faktor reproduksi yang beresiko untuk terjadinya kanker endometrium adalah nuliparitas, infertilitas, adanya menarke dini, serta menopause yang lambat. Untuk dari faktor estrogen, eksogen sendiri adalah penggunaan tamoxifen serta penggunaan terapi estrogen. Sedangkan faktor predisposisi kurang lebih kanker endometrium 2-5% merupakan faktor keturunan, di mana yang paling sering adalah sindrom Malin yang merupakan mutasi autosomal dominan berkaitan dengan mutasi pada gen MMR, MLH, MSH, dan pada pasien dengan Lynch syndrome ini dia memiliki lifetime risk-nya sampai dengan 50%, sehingga kita perlu melakukan edukasi yang hati-hati pada pasien dengan Lynch syndrome ini. Sedangkan pasien dengan Cowden syndrome yang merupakan mutasi germline, terdapat mutasi pada PTN dan beresiko untuk terjadinya kanker payudara, tiroid, dan endometrium. Dan lifetime risk pada pasien dengan Cowden syndrome ini hampir 28%. Dari Hamilton sendiri pada tahun 2021 di jurnalnya menyebutkan bahwa pada pasien dengan Lynch syndrome dan Cowden dapat dipertimbangkan untuk dilakukan hysterektomi pada pasien-pasien yang dikira sudah cukup memiliki anak atau dilakukan screening dengan cara biopsi setiap 1-2 tahun. Sedangkan pada pasien dengan adanya mutasi BRCA sampai saat ini masih conflicting data apakah perlu tidaknya hysterektomi karena resiko dengan kanker endometrium belum ditemukan secara jelas. Gejala dan tanda sendiri, tadi mungkin Dokter Teguh juga sudah menyebutkan bahwa hampir 90% pasien dengan kanker endometrium akan memberikan gejala AUB atau abnormal uterine bleeding atau postmenopausal bleeding yang dapat disertai dengan vaginal discharge atau pyometra. Sedangkan pada stadium-stadium yang lanjut, gejalanya akan lebih mirip dengan kanker ovarium yang akan memberikan gejala pelvic dan abdominal pain atau distensi abdomen serta adanya perubahan pada bowel habit. Sedangkan untuk walk up-nya yang paling pertama adalah tentu saja kita melakukan pemeriksaan
history taking dan pemeriksaan fisik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan USG transvaginal, endometrial biopsi, baik dengan biopsi pipel ataupun dilatasi kuretase dengan atau dengan HO. Untuk ketebalan endometrium sendiri masih disebutkan sebagai cut-off point untuk perlu tidak lakukan penelitian lebih lanjut pada pasien dengan curiga kanker endometrium. Disebutkan ada yang menyebutkan ada 4, ada 5. Yang menyebutkan 5 akan memberikan sensitivitas hingga 96% dan 61,1%. Sedangkan di beberapa literatur jika ketebalan endometrium 4 mm, kurang dari 4 mm dapat dipastikan kemungkinan resiko untuk terjadinya kanker endometrium hampir kurang dari 1%. Yang paling sulit mungkin penegakan endometrium thickness atau ketebalan endometrium pada wanita premenopause. Karena hingga saat ini belum ada cut off yang disepakati bersama pada pasien premenopause karena kaitannya dengan siklus hormonal pada pasien di endometriumnya. Sehingga pada pasien premenopause kita lebih menekankan pada gejala dan presentasi pada pasien tersebut. Sehingga endometrial biopsi mungkin akan diberikan kepada pasien premenopause yang mengalami AUB apabila terdapat faktor resiko dan penyebab lainnya sudah dapat disingkirkan. Dan ada IOTA group dalam untuk penilaian ketebalan endometrium serta untuk menilai dari endometrium itu sendiri. Izin kalau tadi Dokter Teguh menjelaskan mengenai molecular profiling, saya ingin memaparkan sedikit mengenai clinical guideline diagnosis dari endometrial cancer, karena hingga saat ini dari beberapa literatur atau jurnal belum ada kesepakatan pasti bagaimana untuk penegakan pada endometrial cancer pada pasien dengan postmenopausal bleeding atau abnormal uterine bleeding. Ini saya rangkum dari jurnal yang di ASNAR dari IGC April 2025 yang melakukan review dari ESCO, kemudian guideline yang dari Spanyol, Italia, Jerman, Inggris, dan Amerika dalam mendiagnosis endometrial cancer. Dari semua guideline setuju bahwa pada pasien yang mengalami postmenopausal bleeding atau abnormal uterine bleeding, perlu adanya inisial evaluasi seperti history taking ginekologi dan pemeriksaan ginekologi. Nah, kemudian setelah itu pada pasien yang mengalami resiko yang terjadi gejala AUB atau PMB, kemudian dapat dilakukan first assessment dengan menggunakan transvaginal ultrasound. Akan tetapi dari guideline ACOG sendiri, mereka bisa melakukan langsung pemeriksaan pipel biopsi tanpa harus melakukan pemeriksaan transvaginal ultrasound. Jadi mereka menempatkan bahwa bisa melakukan biopsi pipel tanpa harus melakukan transvaginal ultrasound atau langsung melakukan pemeriksaan transvaginal ultrasound. Dan transvaginal ultrasound ini sendiri pasti untuk melihat satu ketebalan endometrium, kedua untuk mendeteksi adanya keabnormalitasan baik itu pada endometrium yang sifatnya vokal, irregularitasnya, atau adanya peningkatan kolesterol atau vaskularisasi. Dan dari jurnal ini sendiri juga dirangkum beberapa guideline yang menyebutkan cut-off point dari endometrial thickness. Di ESCO sendiri menyebutkan not reported untuk ketebalan endometriumnya. Jadi mereka lebih menekankan kepada gejala klinis yang terjadi dan kemudian dilakukan pemeriksaan histologik, baik itu dengan cara pemeriksaan biopsi pipel atau dengan dilatasi dan kuretase atau HO. Dan hanya dari guideline yang dari Inggris dan Jerman yang menyertakan bahwa cut-off point pada pasien yang mendapatkan HRT 5, cut-off point 5 atau lebih besar dari 4 pada pasien-pasien yang mendapatkan HRT. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa ketebalan endometrium yang sepakatin untuk kemudian kita melakukan second assessment antara berkisar 3, 4, sampai 5. Nah, kemudian setelah dilakukan transvaginal ultrasound, semua guideline akan menilai adanya penebalan EP dan abnormalitas dari endometrium tersebut. Kemudian akan dibagi menjadi apakah ketebalan endometriumnya itu lebih dari threshold tanpa abnormalitas, apakah kurang dari threshold tapi dengan abnormalitas, atau kurang dari threshold tapi tanpa abnormalitas. Sedangkan pada Jerman dan Inggris sendiri untuk menentukan apakah mereka menggunakan pipel atau menggunakan hysteroscopy dan TNC sangat tergantung dari temuan dari transvaginal ultrasound.
Kalau misalnya mereka menemukan adanya ET yang lebih dari threshold tanpa abnormalitas, artinya terjadi penebalan endometrium yang sifatnya seragam homogen, maka mereka lebih prefer untuk melakukan biopsi people. Sedangkan pada penebalan tanpa penebalan ET tapi dengan adanya abnormalitas, maka mereka lebih menyarankan untuk dilakukan tindakan histeroskopi dan atau dilatasi dan kuretase. Sedangkan di Spanyol, Italia, dan Amerika sendiri tetap lebih menganjurkan untuk menggunakan biopsi pipel. Bagaimana kalau misalnya ET-nya endometrial thickness-nya normal tetapi tanpa kelainan, maka sebenarnya dapat tidak dilakukan follow up. Tapi di satu guideline yang berasal dari Jerman menyebutkan bahwa pada pasien yang sebelumnya sudah ada gejala, maka kita perlu melakukan follow up 3 bulan atau langsung kita melakukan pemeriksaan biopsi pipel. Apabila hasilnya benign atau inkonklusif, tapi adanya kecurigaan, maka langsung bisa dikerjakan histeroskopi dan atau dilatasi. Atau jika kecurigaannya rendah, maka cukup follow up. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien tersebut dengan ET-nya normal, kelainan tidak ada, tapi gejalanya masih persisten, maka semua guideline setuju bahwa pada pasien ini layak untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan histeroskopi dan atau dilatasi kuretase. Kecuali di guideline dari Spanyol yang lebih cenderung ke arah biopsi pipel. Dan apabila hasilnya baik, maka tidak perlu follow up. Baik. Jika persisten, meskipun biopsi awalnya adalah negatif atau insufisien, maka semuanya tetap setuju untuk dilakukan tindakan histeroskopi office dan atau dilatasi dan kuretase. Baik, dan ini merupakan tabel yang membandingkan antara 3 metode dalam pengambilan sampel jaringan pada pasien, yaitu dengan biopsi pipel, histeroskopi office, atau dilatasi dan kuretase. Pada prinsipnya yang akan memberikan tingkat negatif palsu yang paling tinggi adalah pada pasien dengan histeroskopi office, karena mereka pada pasien dengan penggunaan metode ini tidak dilakukan blinded biopsi, artinya benar-benar bisa secara terlihat mata dan lebih biopsinya terarah dan melihat keseluruhan dari lapisan endometrium. Sedangkan pipel ini lebih sering digunakan karena pasien dapat dikerjakan secara rawat jalan tanpa anestesi, komplikasi minimal, dan dapat dikerjakan sesaat langsung setelah dilakukan transvaginal ultrasound. Sedangkan HO lebih cepat, lebih invasif dari pipel, dan karena perlu penjadwalan serta tidak semua rumah sakit memiliki, sehingga bisa menyebabkan terjadinya delay diagnostik. Sedangkan dilatasi dan kuretase ini merupakan teknik yang paling tinggi komplikasinya, memerlukan anestesi dan memerlukan tanam. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa yang hijau ini menunjukkan yang lebih bagus, biru itu sedang, dan merah itu yang memberikan efek yang lebih berat. Misalnya complication rate-nya pada pipel itu dia memberikan complication rate yang paling rendah dibandingkan pada HO dan DISU. Sedangkan pasien lebih bisa bertoleransi pada pasien dengan melakukan biopsi pipel. Sedangkan untuk harganya tentu pipel biopsi lebih murah apabila kita bandingkan dengan histeroskopi atau dilatasi dan kuretase. Dan tingkat failure rate ini dikatakan bahwa satu apabila spesimennya tidak cukup atau tidak dapat masuknya alat untuk memeriksa jaringan endometrium. Dikatakan bahwa failure rate yang paling tinggi adalah pipel biopsi. Karena kalau misalnya pasien dengan HO atau DC, kita masih bisa memberikan agen-agen dilatasi pada septik terlebih dahulu. Berbeda dengan pipel biopsi yang biasanya langsung kita kerjakan tanpa memberikan melakukan dilatasi pada septik. Untuk kecukupan sampel, dikatakan HO memiliki tingkat kecukupan sampel yang lebih bagus dibandingkan yang 2 metode lainnya. Dan bagaimana strategi baru dalam penegakan diagnostik, mungkin tadi sudah disampaikan secara komplit oleh Dr. Teguh. Pada saat ini kita memiliki keterbatasan mengenai delay dalam diagnostik dan perlunya multiple test. Dalam hal ini maksudnya adalah kita perlu melakukan pemeriksaan transvaginal ultrasound yang kemudian diikuti dengan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan patologi anatomi. Sehingga akan mengakibatkan unnecessary visit sampai 90-95%. Harapannya ke depan adalah akan adanya tes yang ideal, minimal invasif,
mudah, cost efektif, dan one step prosedur. Tentunya harapannya akan memberikan akurasi yang tinggi, sensitivitas tinggi, dan false negatif yang rendah. Fokus saat ini pengambilan spesimen yang non-invasif, identifikasi dan validasi biomarker yang spesifik pada biofluid yang non-invasif. Strategi baru dalam penegakan diagnostik sebenarnya ada tiga yang sedang diteliti, yaitu menggunakan darah perifer, menggunakan cairan cucian dari uterus, atau menggunakan cervicovaginal fluid. Pada darah perifer sampai saat ini terbukti tidak ada biomarker yang spesifik untuk membantu dalam mendeteksi kanker endometrium. Kemudian ada yang tadi disebutkan Dr. Teguh tentang circulating tumor yang merupakan uh, bagian dari cfDNA atau plasma cell free DNA. cfDNA ini dihasilkan oleh sel-sel tumor yang mati dan ctDNA itu merupakan bagian dari cfDNA tersebut. Dikatakan bahwa apabila dari darah perifer kita menemukan cfDNA-nya yang tinggi, resiko dia terjadi endometrial cancer itu tinggi dibandingkan pada pasien yang benign. Dan pada pasien dengan yang high grade itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada yang low grade. Circulating DNA ini dikatakan sebagai potensi menjanjikan untuk mendeteksi kanker endometrium, terutama dengan 4 panel gen yang diperiksa. Dan yang terakhir adalah yang tadi dibahas oleh Dr. Teguh mengenai circulating MIR6. Tapi masih dikatakan bahwa ini masih merupakan penelitian dengan menggunakan blood sample dengan circulating tumor komponen belum dapat diterima sepenuhnya karena jumlah sel tumor yang akan diidentifikasi pada sel darah itu akan ditemukan dalam jumlah yang sedikit serta high cost yang masih menjadi problem pada penegakan diagnosis kanker endometrium dengan menggunakan strategi ini. Yang kedua adalah uterine lavage fluid atau bilasan cairan endometrium. Uh, Seharusnya biofluid ini ideal karena dengan kita memberikan cairan ke endometrium langsung bersinggungan dengan tumor. Harapannya akan ada tumor-tumor yang eksfoliatif ikut berserta bersama dengan cairan uterus tersebut. Tetapi dikatakan ini juga tidak ideal karena masih memerlukan alat histeroskopi. Dan yang ketiga adalah cervicovaginal fluid. Secara alami memang sel-sel tumor akan menuju ke vagina. Pap smear yang kita gunakan untuk memeriksa kanker serviks rutin dikerjakan namun sulit untuk mendeteksi sel-sel kanker endometrium. Ada modifikasi dari pap smear yaitu pap gen test yang akan menilai 12 gen panel dan pap seq yang hampir spesifitasnya 99% dan sensitivitas 78%. Dan dikatakan penggunaan sikat tau, ini yang dinamakan sikat tau, jadi sikat tersebut akan masuk ke dalam kavum uteri dan seperti kita melakukan pemutaran dan mengambil sel-sel tumor tersebut, sensitivitasnya akan meningkat hingga 93% dengan spesifitas 100%. Dan tampaknya strategi dengan menggunakan cervicovaginal fluid ini menjanjikan untuk deteksi kanker endometrium stadium awal. Dari pemaparan tadi, saya mencoba menyimpulkan bahwa proses diagnosis kanker endometrium dari pemeriksaan imaging, transvaginal ultrasound yang kemudian dilanjutkan dengan prosedur untuk pengambilan spesimen. Teknik pengambilan jaringan ada beberapa metode, biopsi endometrium dengan pipel, histeroskopi dan dilatasi kuretase yang pada prinsipnya adalah untuk menentukan histologi tumor, grading, LVSI, serta harapannya dapat melakukan molecular profiling. Algoritma diagnosis tiap-tiap negara berbeda dengan plus minus pemeriksaan tersebut, serta ketersediaan alat diagnostik. Termasuk saat ini masih ada variasi cut-off dalam ketebalan endometrium itu sendiri. Dan pengambilan sampel non-invasif biofluid memberikan hasil menjanjikan untuk deteksi kanker endometrium. Akan tetapi masih diperlukan bukti klinis dan uji coba skala besar. Demikian Prof dan dokter sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon asupannya. Ya, terima kasih banyak Dokter Lubena. Ini sangat ini banget ya, sangat baik sekali ya. Tadi juga memang hal-hal yang penting ya yang disampaikan. Ini ada satu pertanyaan ini sebenarnya ya, yang di question and answer ya. Bila secara biaya hanya cukup satu pemeriksaan saja yang diperiksa, molekuler tes yang mana menurut dokter yang paling baik kita tes di antara P53, Paul-Emuth sama MMR? Ya, coba silakan. Mungkin apa dokter siapa dulu nih yang mau jawab nih?
Ya, silakan. Mohon izin mungkin Dr. saya ya, Setio. Prof. Ya, 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 terima kasih Prof. Ya, jadi memang salah satu tantangan dan kendala di eh, apa negara low middle income tentunya kita juga masuk di dalamnya adalah eh, sampai ke sana Prof untuk memeriksa keseluruhan dari molekular klasifikasi tersebut gitu Prof. Tapi kan akses terhadap itu masih sangat terbatas khususnya di negara kita di daerah-daerah. Jangankan sampai ke situ, histopatologi aja masih bisa menilai hanya adenokarsinoma, belum bisa menilai endometrioid, apalagi grade-nya gitu ya, Prof. Sehingga memang ketentuan keterbatasannya adalah mengenai keterbatasan biaya. Jadi kalau memang harus dengan terbatas biaya, sehingga kita harus berpikir nih bagaimana benefitnya apabila kita apa benefitnya apabila kita periksa tersebut. Tentunya kalau dilihat dari distribusinya, yang pole mutation itu hanya 6-9%, lalu tidak ada kepentingan ada kepentingannya menjadi low risk saja sehingga tidak ada implikasi ke depannya mengenai perubahan terapinya. Sehingga mungkin yang perlu kita pilih adalah P53 karena P53 misalnya stadiumnya rendah, tapi ada P53, secara risking dia menjadi apa intermediate ataupun high risk yang dimana kita butuhkan adjuvan treatment tentunya. Lalu sebelumnya, sebelum ada approve penggunaan pembrolizumab harus tanpa regardless dengan MMRD status, mungkin kalau memang ada rezeki lain adalah memeriksakan MMRD-nya karena misalnya kita butuh imunoterapi, kita ada dasarnya MMRD-nya positif atau tidak, sehingga eligible untuk memeriksakan untuk melakukan pemberian imunoterapi. Tetapi ternyata kalau nggak salah informasinya tanggal 17 Juni kalau nggak saya lupa 17 Juni itu sudah approve bahwa pemberian pembrolizumab pada endometrial cancer itu regardless atau tidak mempertimbangkan lagi apakah ada mutasi atau ekspresi dari status dari MRD atau tidak masih tetap bermanfaat apabila diberikan walaupun tanpa kita melihat dari MRD. Sehingga itu Prof jawabannya Prof. Jadi yang kalau harus memilih banget ya P53-nya karena nanti akan berimplikasi kalau pada stadium awal ya berimplikasi apakah dia butuh adjuvan treatment atau tidak. Dan tambahan lagi adalah MRD karena untuk kepentingan pemberian apa imunoterapi. Tapi kalau polmute kan di sisi lain dia apa hanya sedikit, prosentasinya hanya 6,9% dan kalaupun ada hanya untuk menilai apakah itu prognosisnya sangat baik atau tidak. Kedepannya tidak ada implikasi tambahan mengenai ketentuan kita memberikan adjuvan terapi. Mungkin itu Prof yang bisa dijawab Prof. Terima kasih Prof. ya, terima kasih sekali Dr. Setio. Ya, jawabannya sih sebenarnya sih ya memang agak sulit karena keterbatasan biaya ya memang ya ini ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah ctDNA akan menggantikan histo-PA untuk gold standar diagnosis kanker endometrium? Mungkin apa coba dokter Lubena dulu gitu gimana? Baik. Terima kasih Prof. Dan Dr. Selain atas pertanyaannya. Eh, saya belum menemukan data atau jurnal yang mendukung bahwa pada nantinya ctDNA akan menggantikan gold standar dari histopatologi. Karena tetap diagnosis dari endometrium kita memerlukan histopatologi yang tentu dengan menggunakan sampel jaringan. Nah, penelitian dari ctDNA itu lebih ditekankan untuk seperti deteksi dini, Prof. Jadi harapannya pada pasien-pasien yang resiko tinggi kita melakukan pemeriksaan strategi baik itu dengan biofluid atau mencari ctDNA, harapannya pasien-pasien yang risiko tinggi itu dapat kita tarik bahwa memang dia itu ada kanker endometrium sehingga kita bisa melakukan sampel biopsi Prof seperti itu Prof. Jadi kalau misalnya apakah ctDNA akan menggantikan pemeriksaan patologi, izin Prof, saya lebih setuju sepertinya tidak ya Prof karena tetap penegakan diagnosis lebih dari patologi anatomi, dari grading, histotype, kemudian untuk LVSI, bahkan dengan molecular profiling seperti itu, Prof. Ya, baik, terima kasih banyak Dokter Lubena. Ini memang menarik sekali ya, CA endometrium ini ya. Perkembangannya sangat cepat dan pemeriksaan molekulernya juga sekarang sangat berkembang.
Meskipun kita tahu sendiri bahwa kalau negara kita sendiri ini juga secara ekonomi kan memang jadi berat juga sih sebenarnya untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu ya. Memang akhirnya berhubung karena waktu nih, waktunya sih sebenarnya sudah lebih 5 menit ya. Eh, Kalau gitu kita cukupkan saja. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit di sini dari kedua pembicara ya. Memang tetap saja sih sebenarnya histopatologi itu diperlukan untuk sebagai gold standard untuk diagnostisnya. Tapi tentunya sifat molekuler atau eh, seberapa agresifnya suatu kanker endometrium itu ditentukan oleh pemeriksaan-pemeriksaan molekuler yang tadi diuraikan ya. Jadi materi-materi genetik yang mana yang harus diperiksa, baik secara lokal dari jaringannya maupun sekarang juga berkembang secara sistemik mungkin bisa diambil juga dari plasma. Kira-kira seperti itu sih. Nanti kita ikuti saja lagi perkembangan lebih lanjut. Dan tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut lagi, mungkin bisa ditanyakan. Mungkin nanti mungkin dari pembawa acara mungkin bisa menyalurkan kalau mau nanya kemana. Ya, baik. Terima kasih untuk kedua pembicara, Dr. Setio maupun Dr. Lubena. Saya akan kembalikan ke Dr. Khoirunisa. Silakan Dr. Khoirunisa. Baik, terima kasih Makasih, banyak Bro. Prof. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak dan juga apresiasi untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini yang sudah memberikan sedekah ilmunya. Terima kasih Dr. Teguh, Dr. Lubena, Prof. Haryono juga terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari kedua narasumber kita, sangat lengkap sekali ya dari A sampai Z mungkin tadi udah dipaparkan mengenai bagaimana tantangan diagnostik pada kanker endometrium pada saat ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa diagnosis itu bisa ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian imaging dan dilanjutkan dengan sampling dari endometrium baik dengan biopsi stereoskopi, pipel maupun koretase. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa circulating tumor DNA dari darah itu ternyata bisa digunakan sebagai modalitas baru untuk early diagnostik dan juga follow up respon terapi pada kanker endometrium. Namun sampai saat ini belum ada guideline-nya ya. Jadi masih dalam tahap penelitian. Dan stadium serta klasifikasi resiko prognosis pada kanker endometrium pun sekarang sudah memasukkan elemen histo-PA dan pemeriksaan molekuler seperti Polmut, P53 dan juga DMMR. Ya, banyak sekali yang kita pelajari dan kita dapatkan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon kepada seluruh peserta ASOGI untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Baik, jangan khawatir yang ketinggalan join ASOGI seri pada sore hari ini bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI, begitu juga dengan seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak kami ucapkan seluruh peserta ASOGI dan sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Waalaikumsalam, Bro. Prof. Dokter. Terima kasih, Bro.